Oke, siap-siap ya, karena kita bakal ngebongkar sebuah kisah yang gila, tapi beneran terjadi, dan ini bakal bikin kita mikir ulang soal duit. Gimana ceritanya seorang petugas kebersihan bisa pensiun jadi miliarder, sementara eksekutif top lulusan Harvard malah bangkrut total? Jawabannya ternyata bukan soal gaji, tapi soal perilaku kita sama uang. Kita semua pasti pernah ngerasain ini. Awal bulan, rasanya jadi sultan. Tapi baru pertengahan bulan udah mulai deg-degan tiap mau pesan kopi atau jajan. Rasanya kayak gali lubang tutup lubang terus-terusan, apalagi godaan cicilan di mana-mana. Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan mikir, ini sebenarnya duit gue kemana aja sih? Kalau iya, berarti pembahasan ini pas banget buat kamu. Dari dulu kan kita diajarin kalau uang itu soal angka, soal matematika, pemasukan kurangin pengeluaran, udah beres. Tapi kalau emang segampang itu, kenapa ya banyak banget orang pinter yang hidupnya malah berantakan gara-gara utang? Kita semua pasti kenal deh orang yang jago banget di kerjaannya, tapi kok urusan keuangan pribadi ancur-ancuran. Kenyataannya, ngelola duit itu lebih mirip soal psikologi, penuh sama emosi, ego, dan hal-hal aneh lain yang seringkali kita nggak sadari. Nah, ini dia kuncinya. Sukses soal duit itu ternyata soft skill. Bukan soal seberapa jago kamu bikin rumus di Excel, tapi soal gimana kamu bisa ngendaliin diri waktu lagi serakah atau lagi takut. Ini tuh kayak pertarungan antara logika di kepala sama perasaan di hati, dan soal uang sering banget hati yang menang. Oke, yuk kita mulai dari sisi gelapnya dulu. Kita bakal lihat kisah nyata orang-orang super pinter yang hancur lebur secara finansial. Anggap aja ini pelajaran mahal yang gratis, biar kita nggak ngulangin kesalahan yang sama. Coba bayangin seorang jenius sejati. Di umur 20-an, dia udah berhasil mematenkan komponen kunci dari teknologi Wi-Fi. Langsung kaya raya dari hasil kerjanya. Logikanya nih, dengan duit segitu banyak dan otak sejenius itu, apa coba yang bisa salah? Ternyata banyak. Walaupun otaknya brilian, kelakuannya soal duit aneh banget. Dia sering pamer-pamer duit cash yang biasanya jadi tanda orang yang insecure. Dan puncaknya, suatu hari dia dan teman-temannya beli koin emas seharga ribuan dolar cuma buat dilempar ke Samudra Pasifik. Iya, dilempar ke laut, cuma buat iseng. Kebayangkan, hasil akhirnya udah bisa ditebak, bangkrut total. Sekarang kita pindah ke kisah kedua. Richard Fusconi. Dia ini tipe orang yang fotonya mungkin sering kita lihat di majalah bisnis. Senyumnya penuh percaya diri, setelannya mahal, lulusan MBA dari Harvard, jabatannya eksekutif di bank investasi raksasa Merrill Lynch. Pokoknya dia ini poster boy kesuksesan finansial deh. Fuscon punya segalanya, tapi dia juga punya satu hal, keserakahan yang gak ada batasnya. Dia ngambil utang gede-gedean cuma buat ngerenovasi rumahnya yang udah super mewah. Biaya perawatannya aja, dengerin baik-baik ya, mencapai 90.000 dolar atau sekitar 1,4 miliar rupiah setiap bulan. Itu gila banget. Duit segitu bisa buat beli apartemen mewah tiap bulan. Dan ketika krisis finansial global ngehantam di tahun 2008, tumpukan utangnya itu langsung meledak kayak bom waktu. Dia bangkrut. Rumah yang dulu jadi simbol kesuksesannya, sekarang jadi saksi bisu kejatuhannya. Disita, terus dijual dengan harga anjlok. Dua cerita ini ngebuktiin satu hal. Otak jenius dan ijazah dari Harvard itu nggak ada artinya kalau dihadapkan sama keserakahan dan kecerobohan. Jadi, kalau kepintaran aja nggak bisa nyelamatin mereka, terus apa dong jawabannya? Oke, cukup cerita yang bikin pusing ya. Sekarang, mari kita kenalan sama seseorang yang mungkin nggak akan pernah kita duga sebagai pahlawan finansial. Kisahnya ini tentang kekuatan dari sebuah sifat yang sering banget kita remehin, kesabaran. Namanya Ronald Read. Dia bukan bos, bukan lulusan kampus mentereng. Seumur hidupnya dia kerja jadi petugas pom bensin dan petugas kebersihan di sebuah toko. Benar-benar biasa aja, beda jauh sama dua orang tadi. Dia tuh tipe orang yang kalau kita papasan di jalan ya udah, lewat aja gitu. Hidupnya super sederhana, beli rumah kecil seharga 12.000 dolar dan tinggal di situ seumur hidupnya. Tapi di balik kesederhanaan itu ada sebuah rahasia yang luar biasa. Tapi semua berubah waktu dia meninggal dunia di tahun 2014 di usianya yang ke-92. Tiba-tiba, nama seorang petugas kebersihan dari desa kecil ini jadi berita utama di seluruh dunia. Pertanyaannya, kenapa? Apa yang udah dia lakuin? Karena ternyata di surat wasiatnya Ronald Read, si petugas kebersihan, meninggalkan warisan lebih dari 8 juta dolar.
Kalau dirupiahin, itu lebih dari 120 miliar. Coba bayangin, muka tetangganya, teman-temannya, bahkan keluarganya sendiri. Semuanya kaget, nggak percaya. Jelas dong, semua orang langsung bertanya-tanya. Gimana caranya? Kok bisa seorang petugas kebersihan dengan gaji pas-pasan ngumpulin duit sebanyak itu? Menang lotre ya? Atau dapat warisan misterius? Apa sih rahasianya? Ternyata rahasianya itu nggak ada rahasia sama sekali. Yang dia lakuin itu super simple. Pertama, dia nabung dari setiap sen gaji kecilnya. Kedua, uang tabungannya itu dia investasikan di saham-saham blue chip. Itu loh saham dari perusahaan-perusahaan besar yang udah stabil. Ketiga, dan ini nih yang paling penting, dia menunggu. Bukan setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Ngebiarin uangnya tumbuh dengan sendirinya. Jadi, kalau kita bandingin dua kisah yang beda banget ini, si jenius yang bangkrut dan si petugas kebersihan yang kaya raya, kita nemuin sebuah kebenaran soal uang yang sering banget kita lupain. Coba deh lihat tabel ini. Di kolom pendidikan, kita punya lulusan Harvard lawan lulusan SMA. Tapi, coba lihat kolom perilaku. Keserakahan lawan kesabaran. Dan hasil akhirnya, jomplang banget kan? Perilaku berhasil ngalahin pendidikan dengan telak. Kesabaran si Ronald Read nutupin semua celah pendidikan dan pengalaman yang jauh banget di antara mereka. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Ngelola duit itu bukan ilmu pasti kayak fisika. Ini soft skill. Ini soal gimana kita ngendaliin ego, nahan keinginan sesaat, dan mikirin masa depan. Jadi, kalau kita mau ngerti kenapa banyak orang kejebak utang kartu kredit, kita nggak perlu pusing-pusing belajar soal rumus suku bunga. Kita cuma perlu belajar soal sejarah keserakahan dan rasa insecure. Yaitu alasannya kenapa kita kadang nekat nyicil gadget terbaru, padahal tahu belum mampu, cuma karena pengen kelihatan keren di media sosial. Pada akhirnya, ya inilah intinya. Di arena keuangan, sabar itu adalah kekuatan super. Otak cerdas dan gelar menterengnya si Fuscone itu nggak ada apa-apanya di hadapan kesabaran luar biasa dari seorang Ronald Read. Saya tahu, mungkin kedengarannya susah buat mikirin jangka panjang waktu kita masih pusing bayar tagihan bulan ini. Tapi, kisah Ronald Read itu bukti nyata bahwa perilaku kita punya kekuatan buat bikin perbedaan yang luar biasa. Gaji kecil dengan perilaku yang baik bakal selalu menang lawan gaji besar dengan perilaku yang buruk. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi perilaku apa yang mau kamu ubah mulai hari ini.